Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh bersama pagi ini untuk mendengar, mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah lihat siapa Bapaknya. Saudara, mengapa Bapa pula yang dilihat? Firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, jika kita membaca bacaan kita hari ini yang saya ambil di dalam buku Ulangan 6 ayat 1 sehingga 25, ini merupakan salah satu perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Apa isi atau inti utama perintah itu? Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang kedapatan mencuri mangga jiran. Jiran itu sangat marah dan berkata, "Awas kamu ya, kamu masih kecil sudah berani, sudah pandai mencuri. Akan saya laporkan kepada bapakmu supaya kamu diajar." Tiba-tiba si anak itu menengok ke atas pokok mangga itu dan berteriak, "Pak, turun, kita kedapatan." Saudara, mungkin cerita humor ini mengingatkan kita kepada satu pepatah lama yang mengatakan, bapak borek, anak rintik. Pada umumnya, sifat seorang anak mengikuti teladan ibu bapanya. Saudara, mari kita kembali kepada bacaan firman Tuhan pada pagi ini. Kepada bangsa Israel, Tuhan memerintahkan bangsa Israel mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak mereka berulang-ulang dengan membicarakannya saat duduk di rumah, saat dalam perjalanan, atau saat dalam kereta. Kalau ada kereta mungkin pada ketika itu, saat berbaring dan saat bangun. Artinya pada setiap kesempatan orang tua atau ibu bapak didorong terus-menerus mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak mereka. Tentu saudara, Tuhan punya sebab. Mengapa perlu mengajarkan firman kepada anak-anak sejak dari kecil? Firman Tuhan dipercayakan sebagai sumber norma atau nilai utama yang akan membentuk pribadi, membentuk tabiat, karakter anak-anak kita. Di dalam perjanjian baru juga, Rasul Paulus juga mengingatkan para bapak di jemaat Efesus agar tidak membangkitkan perasaan marah di dalam hati anak-anak mereka. Sebaliknya, mereka perlu mendidik anak-anak itu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Saudara, itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita. Jangan kita terburu-buru menyalahkan anak dan menegur apabila melihat tingkah laku anak kita. Kita boleh memeriksa diri. Apakah ajaran dan contoh hidup kita di depan anak-anak sudah selaras dengan firman Tuhan? Dan mari kita berdoa agar anak-anak kita diubah melalui ajaran firman Tuhan dan contoh tersebut yang ada di dalam Alkitab tersebut. Karena ajaran yang disertai dengan contoh hidup akan melekat kuat dan berkesan di dalam pribadi anak-anak kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih karena kita mempunyai Bapa, kita mempunyai Tuhan yang terbaik,
yang menjadi contoh kepada kita. Dan biarlah kiranya kita menjadi teladan kepada anak-anak kita dan juga kepada orang lain. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan ini. Sekali lagi kami boleh mendengar dan mengerti dan mengaplikasikan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.